Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muhammadin ibnil Husain itu ya. Qala sana Yahya haddatsana Yahya bin Isa bin Dirar as-Sa'di haddatsana Abdul Aziz ibnu Sulaiman al-Abid haddatsani Mutahhar wa kana qad baka syauqan ila Allah ta'ala sittina aman wa kana lan ono sapa Mutahhar iku qad baka teman-teman nangis, jadi benar-benar menangis syauqan karena kerinduan ilallahi kepada Allah Ta'ala sittina ing dalem 60 apane aman taune. Jadi Imam Mutahhar ini, beliau ini nangis itu sampai 60 tahun karena rindu kepada Allah. Qala berkata sapa Mutahhar, Ra'aitu ningali sapa ingsun atau saya bermimpi. Ka'anni seakan-akan saya ala fifati nahrin berada di tepi sungai. Ya, ini ra'aitunya bermakna mimpi, seperti inni ara fil manami anni azbahu. Ra'aitu ka'anni ala dhifati nahrin, seakan-akan aku ala dhifati nahrin ing atase atau berada di tepi sungai. Ya jeri kang mengalir apa nahar bil miski kelawan misik, minyak misik, al-azfari yang meluber tumpah ruah. Jadi sungainya itu, alirannya itu bukan air biasa tapi misik. Al-azfari yang banyak atau meluber. Hafata utawi dua pinggir atau dua sisinya sungai. Hafatahu utawi dua sisinya sungai, pinggir kanan dan kirinya ini iku syajarul lu'lu'i, pepohonan permata. Jadi kalau rindu kepada Allah sampai nangis itu ya implementasi ya, apa istilahnya ya, ekspresinya itu ya mendekati kalamnya. Karena cara yang paling efektif ketika seseorang rindu kepada Allah itu yang mendekati kalamnya. Mungkin ada di antara kalian yang pernah merasakan rindu umpama ya. Itu kan biasanya mungkin punya rekaman suaranya atau punya tulisannya, itu kan dibaca berulang-ulang. Jadi tidak hanya sekedar dibayangkan, ya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kemudian dengar suaranya lalu dibaca, itu kan rasanya luar biasa. Ini apalagi rindunya kepada Allah. Ar-Rafiq al-A'la. Jadi Allah itu adalah Ar-Rafiqil A'la. Kata siapa? Seorang ahli tasawuf, Abu Bakar Ash-Shibli ya kalau tidak salah. Mungkin nanti kalau salah mohon dikoreksi. Itu kata beliau begini: kalau orang itu sudah pernah merasakan dekatnya dengan Allah, nikmatnya dekat dengan Allah, maka dia akan merasakan betapa sengsaranya ketika jauh dari Allah. Jadi kalau kita ini sampai sudah dianugerahi betapa sumpeknya kalau jauh dari Al-Quran, itu harus kita syukuri. Jadi deres itu nikmat. Jadi itu harus kita syukuri. Kita lanjutkan. Hafatahu syajarul lu'lu'i. Jadi di pinggir sungai, di dua sisinya itu ada pepohonan, ditumbuhi oleh pepohonan permata. Wa nabata min qabbaliz zahabi.
Wa nabata dan tumbuh apa syajarul lu'lu'. Jadi pepohonan permata itu tumbuhnya dari tangkai-tangkai yang terbuat dari emas. Jadi ini luar biasa ini mimpinya. Saya kok suudzon, di antara panjenengan belum ada yang pernah mimpi seperti ini. Suudzon. Atau keliru ya, husnudzon saya mungkin ada di antara kalian yang pernah mimpi seperti ini. Tapi mungkin tidak diceritakan. Wa idzan idnya id fujaiyah, tanwinnya iwat anil jumlah, maka wa idzan seketika itu jawarin utawi beberapa gadis, tiba-tiba ada gadis-gadis mutarannimatun yang bersenandung mutarannimatun yang bersenandung iku yakulna mereka mengucapkan bisautin wahidin kelawan saut wahid. Kalau itu banyak berarti kayak semacam paduan suara kur gitu loh. Kalau di sini ya paduan suara mahasiswa PSM. Apa katanya mereka? Tiba-tiba mereka bersenandung mensenandungkan satu paduan suara dengan satu suara yang serentak dan sangat indah. Katanya mereka subhanal musabbahi bikulli lisanin, maha suci zat yang disucikan, bikulli lisanin kelawan saben-saben lisan. Subhanal musabbahi bikulli lisanin. Kalau subhanallah itu untuk ungkapan digunakan ketika apa, Rek? Apa? Apa? Kalau subhanallah apa maksudnya? Hah? Ya, kalau melihat sesuatu yang tidak baik atau yang buruk, ada orang cacat, subhanallah. Kenapa? Karena jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah, maka maha suci Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang takjub, itu masya Allah. Sekarang banyak orang salah kaprah. Takjub itu yang memang masya Allah biasanya ditambahi tabarakallah. Nah, dikira tabarakallah itu doa untuk mendoakan barokah, padahal bukan. Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah itu ya maha suci Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, kan begitu. Kalau barakallahu itu baru mendoakan barokah yubarik. Allahu yubarik fik. Nanti tinggal gandengannya bisa fik, bisa alaik, bisa lak. Kalau secara umum tidak ada apa-apa, biasanya pakai fik, barakallahu fikum. Tapi kalau untuk manten itu lak wa alaik. Dulu pernah saya sampaikan ya. Oh, yang baru-baru nanti nanya yang lama. Saya ingat saya sampaikan di aula waktu kita ngaji di BTQ dulu. Di tikungan. Ngajinya kan di tikungan sini karena tempatnya kan sempit. Kan di aula yang luas dulu cuma sekali kan ya. Sekali apa dua kali ya, terus pindah. Terus pindah ke sini. Jadi masya Allah, tabarakallah. Ingat lo ya, jangan sampai keliru. Tabarakallahu lak, keliru, enggak ada. Tabarakallahu fik, enggak ono. Ya. Biasanya menggunakan barakallahu fik, barakallah. Kalau itu iya. Barakallahu lak. Ya sekedar saya ulangi, mudah-mudahan masih ingat. Kalau seperti untuk mempelai pernikahan ya, itu kenapa Rasulullah 2 kali barakallahu lak wa baraka alaik. Kalau lak itu doa barokah ketika seseorang dalam kondisi tercukupi, dalam kondisi terfasilitasi. Kalau alaik tetap barokah walaupun dalam kondisi yang agak susah.
Karena sebuah mahligai rumah tangga itu enggak serta-merta mesti senang terus. Karena kadang-kadang diuji, tiba-tiba suaminya di PHK dari kerjaannya. Tapi tetap barokah. Makanya terakhirnya wa jama'a bainakuma fi khair, kan begitu. Jadi ini bedanya subhana. Lah kenapa kok dalam konteks Al-Isra wal Mi'raj, Isra-nya saja di Al-Isra awal itu subhanalladzi, Allah menggunakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kok tidak? Kan itu sesuatu kekaguman. Kan sesuatu yang menakjubkan, ya kan? Kenapa kok pakai subhan? Karena begini konteksnya, gini. Satu ayat penutupnya itu mesti konteksnya pas. Kalau sampean pahami makna sebuah ayat, itu mesti penutupnya pas dan sampean tidak akan bingung. Ini aliman hakimah apa azizan hakimah. Ini lek paham maksudnya, itu insya Allah tidak ketukar. Tapi kalau nggak paham, iso kualik-walik. Seperti alimun khabir. Itu konteksnya itu kan terulang 3 kali. Itu ternyata sesuatu yang memang tidak terjangkau oleh kita. Termasuk innallaha indahu ilmus sa'ah. Penutupnya innallaha alimun khabir. Terus sama wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau itu wallahu khabirum bima ta'malun. Nanti ada bedanya juga antara bima ta'maluna khabir dengan khabirum bima ta'malun. Saya sekarang ke konteks kenapa kok dalam ayat Al-Isra, peristiwa Isra itu yang perjalanan Nabi diperjalankan asra bi abdihi. Itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu kok pakai subhan. Kita lihat penutupnya. Kan ini diinformasikan. Jadi setelah Rasulullah rawuh dari perjalanan Al-Isra wal Mi'raj itu, Rasulullah menyampaikan ke orang-orang. Mayoritas tidak percaya. Yang langsung percaya tanpa tendensi apapun itu ya Abu Bakar As-Siddiq. Ya tentunya Khadijah sudah tidak ada ya, karena Isra Mi'raj itu setelah Amul Huzn. Lalu orang-orang tidak percaya. Karena tidak percaya, maka mereka itu melakukan, orang kalau sudah tidak percaya itu biasanya menunjukkan ketidakpercayaannya itu dengan melakukan sesuatu yang seakan-akan menantang. Makanya penutupnya innahu huwas sami' al-basir. Kenapa? Karena Allah mendengar kok celotehan atau ocehan orang-orang yang tidak percaya. Mosok Muhammad melaku tuh kok Masjidil Haram ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, tidak sampai semalam. Padahal jarak tempuhnya sekian ratus kilometer. Udah ah. Lalu ada yang nggak hanya ngomongan, tapi sampai melakukan perbuatan yang itu menunjukkan ketidakpercayaannya. Sehingga Allah menyatakan innahu huwas sami'ul basir. Maka suudzon itu, dugaan-dugaan itu dinetralisir dengan kalimat subhanallahi, kan begitu. Bisa dipahami? Dari subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam. Ojo suudzon. Semua itu mungkin bagi Tuhan. Jadi jangan menuduh Tuhan yang buruk-buruk. Jangan juga menuduh Muhammad sebagai abadnya, karena ini proses peristiwa asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Guru saya itu kalau breakdown ayat ini itu menarik, termasuk begini. Jadi kalau seseorang seakan-akan diperjalankan lalu mendapatkan sesuatu, maka jangan sampai dia tidak bisa barokai sekelilingnya. Harus bisa memberikan manfaat, maka barokna haulahu. Kan begitu. Nah, ini kok menggok-menggok ini. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi innahu huwas sami'ul basir. Nah, kalau yang ayat tentang Mi'raj, menurut beberapa ulama ada di An-Najm, bukan di dalam surah Al-Isra. Nah, di Al-Isra-nya itu baru perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa-nya saja, itu bagi orang yang tidak beriman itu tidak rasional. Belum lagi yang naik ke Sidratil Muntaha. Wis malah gak percaya blas.
Padahal Rasulullah saja itu dinyatakan dalam Al-Quran, maka dzabal fuadu ma ra'a. Maka dzabal fuadu ma ra'a itu dulu pernah saya sampaikan juga ini, saya ingat. Maka dzabal fuad, jadi hati itu tidak mendustakan apa yang dia lihat. Jadi kayak ini, kita mantai gak mimpi lah ini. Kayak sampean kalau ketemu siapa ya, umpama ketemu siapa idolanya, ada idola artis enggak? Soalnya BTK GTA ada yang idolakan artis atau ngidolakan Gus Baha, contohnya begitu loh. Itu wong kok pinter, sama kepengin ketemu. Kalau ketemu lapo foto dengan beliau. Sama kayak saya waktu hallnya Gus Dur kan gitu. Pokoknya saya bisa foto dengan, alhamdulillah keturutan. Jadi saya langsung ke depan itu, saya langsung salim dengan beliau, saya desak beliau begini. Beliau kayaknya, jadi dijepret sama teman saya itu foto balik-balik itu, saya lihat ekspresinya beliau itu kayak heran. Sopo. Asli. Ada itu beberapa ekspresi fotonya itu. Jadi, saya ketemu beliau tuh, ya itulah. Nah ini apalagi ke Sidratil Muntaha yang sampai Rasulullah Muhammad SAW itu bertemu dengan Allah. Dan itu hanya Rasulullah. Jibril saja kan tidak sampai naik. Jadi memang luar biasa. Subhanal musabbahi bikulli lisanin, subhanal mawjudi bikulli makanin. Maha suci zat yang wujud. Mawjud di sini saya maknai bermakna wujud. Ada yang mengkritik itu. Biasanya kan afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Nah, ada yang mengkritik katanya kalau hayyum mawjud itu kan sesuatu yang bukan yang ada tapi yang diadakan. Tapi di sini ya kita maknai bahwa mawjudnya Tuhan itu ya subhanal mawjud, itu maknanya bermakna wujud. Yang ada, yang pasti sudah ada sebelum adanya itu ada. Artinya sebelum kata ada itu ada. Ini soal tauhid. Bikulli makanin kelawan saben-saben tempat. Subhanad daimi maha suci zat yang abadi yang kekal fi kullil azman ing dalam saben-saben waktu, saben-saben zaman, di seluruh rangkaian waktu. Yang Allah itu yaitu ad-daim, mulai azali, huwal awwal wal akhir. Subhanah, maha suci dia, maha suci dia, maha suci Allah. Qultu, nah ini Syekh Mutahhar tadi kemudian bertanya, Qultu bertanya, sopo saya man antunna, siapa kalian ini? Qulna, mereka menjawab, kami adalah khalqun min khalqir rahmani subhanah. Kami adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, zat yang maha rahman subhanah. Qultu ma tasna'naha huna. Qultu, aku bertanya atau aku berkata, ma tasna'naha huna, apa yang engkau perbuat di sini, apa yang engkau lakukan di sini. Faqulna, ini kayaknya nanya itu tidak panjang. Kalau panjang kan jadinya nahnu dhamirnya, kayaknya pendek ini. La'alla shawab, tidak pakai alif. Faqulna syi'ran. Lalu mereka mendendangkan syair, menjawab dengan menyampaikan satu syair. Dharana ilahun nasi rabbu Muhammadin liqaumin alal atrafi billaili quwima. Dharana melindungi na ing kami sopo ilahun nas, Tuhannya manusia. Maksudnya Tuhannya manusia itu Tuhan yang disembah oleh manusia. Ini oleh orang-orang di luar Islam itu kadang diselewengkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu diartikan Tuhan manusia. Diangkatlah Yesus sebagai Tuhan karena ada Tuhan manusia.
Ya. Rabbu Muhammadin, rupane Rabbu Muhammadin, Tuhan Rabbnya Muhammad. Juga liqaumin alal atrafi bil laili quwima, liqaumin maring kaum alal atrafi ing atase penghujung bil laili kelawan malam quwima kang didirikan, maksudnya melakukan qiyamul lail. Yunajuna rabbal alamina ilahahum, yunajuna mereka bermunajat, yunajuna bermunajat sapa kaum rabbal alamina, rabbal alamina ing zat yang maha mengatur atau Tuhan semesta alam, ilahahum Tuhan mereka. Watasri opo humumul qaumi wan nasu nuwima, watasri dan pergi. Bahasa Arab itu unik ya. Bahasa Arab itu ada saro yasri, ada saro yasiru ya. Apa bedanya? Binanya beda ya. Satunya bina ajwaf, saro yasiru. Kalau saro yasri bina nakis. Nakis apa? Wawi apa yai? Ini luar biasa. Kalau saya tidak salah, itu kan dari saro yasri, kemudian mengikuti wazan af'ala yuf'ilu menjadi asro tadi itu. Kalau saro yasri itu berjalan pada malam hari. Kalau saro yasiru ya berjalan gitu aja. Makanya di mahfuzat kata-kata mutiara Arab itu ada mansar ala darbi wasola. Itu menggunakan saro. Tapi kalau malam itu saro yasri. Isra bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu kan induk bahasanya kan sama, bahasa Semit, al-lugha as-samiyah. Makanya Israel, El itu kan Tuhan. Isra itu sama akar kata dengan saro, sehingga berjalan di malam hari. Nah, Nabi Yakub itu mendapat julukan Israel itu karena beliau hamba Tuhan yang senantiasa berjalan menuju Tuhan di malam hari. Karena Tuhan itu paling efektif didekati di malam hari, ketika banyak orang yang sedang tidur. Jadi humumul qaum, kesusahan kaum ini pergi di malam hari karena mereka bermunajat malamnya ini, qiyamul lail. Humumul qaum wan nasu nuwima, wan nasu utawi menungso manusia yang lain atau orang-orang itu nuwima. Nuwima ya ditidurkan, maksudnya ya sedang tidur. Fakultu bakhin liha ula bakhin mantap, hebat. Apa yang pas ya? Sip. Jos. Wah, bagus, hebat sekali itu. Liha ula, bagi mereka. Man haula, siapa mereka itu? Kaum siapa mereka itu? Faqad aqarra a'yunuhum. Faqad aqarra, maka teman-teman mengakui atau menguatkan apa a'yunuhum, pandangan mereka. Ini sebuah idiom, sebuah uslub. Sama dengan qurrata a'yun itu. Aqarra a'yunuhum itu maksudnya begini. Wah, mereka ini hebat. Faqad aqarra a'yunuhum itu hatinya tenang. Jadi aqarra a'yunuhum, pandangannya itu tenang, mantap. Jadi gak bingung. Kalau orang bingung biasanya pandangannya kelihatan. Kalau hatinya tenang, lalu terpancar di pandangan, itu menunjukkan ketenangan. Makanya qurrata a'yun, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Qurrata ayun itu apa? Qurrata ayun itu orang tua itu delok sama tuh nyes gitu. Pagi habis subuh sampai deres ngaji. Orang tuanya kan mungkin ada yang hafal Quran, mungkin ada yang sama-sama punya Quran, tapi ada yang enggak. Mungkin orang tuanya enggak patah iso ngaji juga ada, mungkin anaknya hafal Quran. Tiba-tiba krungu sampean ngaji ndelok sampean niku pandang orang tua itu tenang. Ini aqarra a'yunuhu. Qurrata a'yun. Yes gitu, paham ya? Beda dengan begini. Naudzubillah. Anake pencilaan. Pencilaan apa ya? Joko ngaji angel, sholatnya bolong-bolong. Ini orang tua enggak tenang. Juga lalu dungo nang yai kono gak mandi, yai kono gak mandi. Dan kalau melihat itu mesti enggak tenang pandangannya. Ayo delok deh, lapo mana ya. Tapi kalau anaknya itu nurut, itu qurrata a'yun itu. Saya tuh kadang merasakan ya. Kalau sampean belum merasakan karena belum punya anak. Nanti kalau sudah waktunya. Kalau habis kebetulan pas sholat jamaah di rumah gitu ya. Pas wiritan, lalu sabik atau sakit. Tiba-tiba kopiah saya itu diambil. Lalu dipakaikan ke saya. Itu artinya gitu loh. Itu saya jadi mikir gini. Ya Allah, itu nanti di surga kalau anaknya hafal Quran, anaknya tuh memakaikan mahkota di kepala orang tuanya itu. Apa gak mes? Lu baru di dunia itu loh, temen rek, saya merasakan itu. Kalau anda percaya coba li. Eksploitasi anak namanya. Jadi itu kroso betul itu. Lalu padahal kop yang ini bukan tajan. Apa itu bahasa hadisnya itu? Iya panan suai enggak maksudnya kalau di surga itu loh kan. Itu kan mahkota itu khusus, yang itu terbuat dari emas dan perhiasannya luar biasa. Itu dipakaikan. Jadi pengabdian anak itu ya. Jadi kalau sampean bisa membuat orang tua qurrata a'yun, masya Allah, pahalanya besar. Jadi aqarra a'yunuhum itu konteksnya di situ. Lagi ini kalau hanya dipahami letterlek begini, faqad aqarra a'yunuhum, maka benar-benar mereka itu telah menguatkan pandangan-pandangan mereka. Maksudnya apa ya tadi itu? Karena dari hati yang sejuk tadi itu sehingga ke atasnya jadi tenang gitu loh. Orang tua ngelihat anaknya, tadi saya ulangi ya, anaknya sregep ngaji, sholat subuh gak usah ditangeni, sudah sebelum subuh sudah bangun, itu seneng. Gimana orang tua sing kawanen ya kan. Jadi beda dengan anak yang tadi itu. Orang tua mesti apa itu? Gak tenang. Tidak aqarra a'yunuhum. Jadi ini. Fakulna mereka menjawab. Dari jawarin tadi menjawab. Au ma ta'rifuhu. Au ma ta'rifuhu, atau engkau tidak tahu, tidak mengetahuinya? Fakultu, aku menjawab, wallahi ma a'rifuhum. Wallahi ma a'rifuhum. Demi Allah, aku tidak mengetahui siapa mereka. Qulna bala haula'i al-muttahajjiduna bil-lail. Wah, ini berat ini. Bala, ya haula, mereka adalah al-muttahajjidun, orang-orang yang ahli tahajud bil-laili, kelawan malam hari. Mereka adalah ashabus sahari, mereka adalah ahli melean. Tapi meleannya duduk jagongan di kafe. Tapi ya melean ya sambil deres. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu taktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah. Saya dulu pernah baca seorang ulama generasi tabi'in ya. Saya kok lupa namanya. Lali. Itu beliau tuh hobinya itu membuka lembaran mushaf.
Karena beliau meyakini bahwa ada satu ayat, beliau yakin laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah menurunkan laqad anzalna ilaikum kitaban, kepada kalian sebuah kitab fihi dzikrukum, yang di dalamnya itu ada pengingat bagi kalian. Nah, oleh beliau itu mungkin ada yang ingat, oleh beliau itu dibuka-buka mushaf itu, akhirnya nemu ayat tadi itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Nangis, saya kok belum bisa kayak begini. Kalau bangun, ya bangun nggak mesti kok bisa istiqomah. Lalu buka-buka ayat lagi, masih nggak pas juga. Ternyata ketemunya ada di ayat apa? 7:11 itu, wa akharuna a'tarafu bidzunubihim khalaqu amalan shalihan wa akharu sayyi'at asallahu ayyatuba alaihi. Langsung beliau nangis lagi. Waduh, ini posisinya masih di sini, masih belum bisa seperti yang ini. Ya mungkin termasuk saya. Lamahat al-Anwar, dari kitab Lamahatul Anwar. Ada pertanyaan? Monggo. Tadi kalau dari istilah orang atau orang saya pernah bahasa Arab khususnya itu kalau di istilah itu selalu punya motif. Jadi kalau kayak semisal itu dia itu motif pemberian utama juga itu motifnya adalah sejarah historis dimana eksodusnya Nabi Muhammad SAW kemudian dijadikan tolak utama. Atau juga kadang juga digunakan dengan orang-orang yang baik dengan muhsin gitu. Atau juga ini biasanya juga tentang sejarah sifat kayak Mu'tazilah yang itu dari kalau yang satu ini kan kayak Qur'an ini kan maknai dengan bahasa Inggris dengan menenangkan. Kemudian kalau dari Korro, kalau dari sulasinya itu kororo, kemudian akorro, ala wazni af'ala. Kalau seperti ini yang saya khawatirkan ini berharap dari pertanyaan ini bisa dikonfirmasi sehingga ada. Kalau semisal dipanjang seperti ini, itu kan korota ini orang yang ketemu. Biasanya orang Indonesia itu karena belum mantap pada sedikit tertentu. Nah, kalau semisal kita, kalau misalnya nanti kita punya baby, juga anak-anak kita punya anak-anak itu, rasa korota ini yang dibilang mantap itu apakah sekedar karena dia punya kelakuan yang baik atau memang kesan Quran yang dimaksud di sini adalah karena kita meyakini bahwa nanti masuk sebenarnya Allah yang menjamin yang garanti. Andai kata karena dia sekarang berlaku baik, maka insya Allah kita yakin bahwa Allah nanti akan menggaranti bagaimana masuk ayatnya. Jadi kata perwaktu itu yang saya tangkap bukan sekedar karena perolehan amal yang baik, tapi juga masa depan juga yang kita yakini bahwa insya Allah akan Masa depan, oke. Namun, saya senang dengan pertanyaan Mas Fadil itu, walaupun saya agak susah jawabnya. Kenapa kok saya senang kalau ada pertanyaan? Karena paling tidak memberi kesempatan saya untuk minum. Kalau tidak ada pertanyaan kan yang mau minum, ini kapan minumnya? Kalau ada pertanyaan sana yang ngomong, saya tak minum gitu. Oke, itu bagus sekali. Jadi gini, yang sampai masuk masa depan itu masa depan yang seperti apa? Di juz 2 itu, di pertengahan itu, mulai dari aminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lalu yang kedua, kelompok kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, kita ini berharap masuk kelompok yang
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang beriman itu konsep masa depannya itu melebihi bukan hanya sukses dunia tapi akhirat. Makanya guru saya pernah nyampaikan, sebenarnya orang hidup di dunia itu kalau untuk mencapai kebahagiaan, kalau hanya dunia saja, tanpa Al-Quran pun bisa. Hanya dunia tok loh ya. Tapi kan yang kita harapkan di dunia ya hasanah, fil akhirati hasanah. Ketika ada dalam kaidah tafsir itu, ketika ada dua isim nakiroh yang terulang 2 kali, maka ini bentuknya mesti beda. Maka tidak menggunakan redaksinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah, enggak. Tapi hasanahnya terulang 2 kali karena konsep hasanah dunia dengan hasanah akhirat itu berbeda. Maka biasanya kalau orang beriman yang dimaksud qurrata a'yun yang betul-betul bisa menenangkan, itu kalau orang sudah mantap dan betul-betul punya visi akhirat. Karena banyak orang yang tertipu. Saya punya saudara jauh. Ini hak, saya cerita. Anak-anaknya itu 5. Ini saudara saya seorang dokter. Anaknya 5 itu tidak ada yang di pesantren sama sekali. Bahkan dulu itu rasionalis banget dan mengatakan bahwa itu tadi seakan-akan sumber kebahagiaan itu ya hanya, padahal ya Islam. Akhirnya cerita, wah ini kaya memang, membangga-banggakan anaknya. Oh alhamdulillah ini bisnis saya sudah gini-gini. Ternyata diuji oleh Allah, bisnisnya ambruk, rumahnya disita bank. Apa yang terjadi? Yang dulu dia anggap sebagai qurrata a'yun, dia anggapnya begitu ya. Itu ternyata dibalik 180 derajat berbalik. Akhirnya sekarang dia mengatakan ternyata tidak ada lain kecuali betul-betul ya visi agama, visi akhirat ini yang memang perlu dibangun. Jadi qurrata a'yun jangan sampai salah persepsi. Kayak tadi itu contohnya salah persepsi. Itu untung masih diingatkan oleh Allah sehingga dia masih punya kesempatan. Lah kalau tidak punya kesempatan, sudah kadung dipanggil, mati. Di sana tinggal menyesal. Tidak bisa. Kayak qurrata a'yun. Makanya dunia itu kan dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kayak itu membanggakan mata, tapi hurur gitu loh, hati-hati. Tapi kita jangan sampai juga tidak mau dunia sama sekali. Wong kita ini hidup di dunia. Makanya aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Kan begitu, Rabbana aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Yang kedua, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya kita tetap berusaha. Makanya dalam salah satu pengertian tasawuf itu kan adalah anna tamlika syai'an wa la yamlikuka syai'un. Begitu. Kamu memiliki sesuatu, ya. An la tamlika syai'un, tapi seakan-akan kamu tidak memiliki sesuatu dan juga tidak dimiliki oleh sesuatu. Ya sudah. Memang berat. Teorinya gampang. Studi tasawuf banyak yang dapat A. Termasuk dosen ngajar banyak yang bisa. Saya juga bisa, tapi prakteknya angel kan gitu. Saya sendiri prakteknya juga belum tentu bisa. Bahkan saya selalu mengatakan, saya ngajar di sini ya, turu mesti luwih khusyuk sholat timbang sampean. Allah, anak itu karang. Waduh, ini apa deh khusyuk? Sampean kan enggak. Sampean kan betul-betul Allah. Sekali iling-ilingan, kecuali saya yakin itu. Nah ini kayak Allah gitu. Dan anehnya itu seringkali begitu. Saya dulu pernah dibilang guru saya itu memang kadang-kadang setan itu apa? Iblis dan anak buahnya itu godonya begitu. Ya caranya apa? Pasrahkan sebelum sholat, pasrahkan bismillah kalau pasrah. Bu anak itu karan kok diurusi mari ini. Wah mendol kabeh ini. Dan. Nah kalau anaknya cowok-cowok gitu, cowok 3 begini. Ya begitu. Jadi inilah definisi qurrata a'yun. Jadi memang memahami. Saya tidak tahu apakah jawaban saya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan Mas Fadil atau belum, saya tidak tahu ini.
Gimana? Arahnya kurang pas ya kira-kira? Ini apa motifnya itu sebenarnya dari Nah, saya senang begini nih. sangat jadi saya pernah punya diskusi dalam pendapat tentang masalah sanad sama ketua matahari kenapa kok sanad dari ilmu agama khususnya selain daripada kebarokahan tapi juga ada satu hal yang paling penting yaitu ketika pola pikir dari seorang syekh atau ustaz itu ke santrinya itu sampai nah lewat mana lah diskusi jadi aku rasa kalau sekedar menulis itu masih belum masuk ke dalam operasionalisme yang sifatnya lebih berdasarkan seperti bagaimana berdasarkan pusat. Jadi kalau yang penting konfirmasi itu adalah ada tukar pendapat seperti itu. Nggak apa-apa, ini bagus. Saya senang kalau tukar pendapat, asal nggak tukar pendapatan saja. Mohon maaf ya, Mas Andokis. Ini ya guyon begini ini. Mungkin sampean kaget dulu kok ngaji tak guyon lagi. Yang ngaji. Ngaji sambil guyon atau guyon sambil ngaji? Gimana? Ya itu aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti ya, Sofahat ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk Fathul Mannan fi Fadhailil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Tahir wa Abdul Qayyim bin Abdul Ghafur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? At-Tariq. Riwayah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riwayatu utawi riwayat. Sudah ini. Jadi yang kemarin pertama itu adalah penjelasan atau definisi mustalah atau istilah apa itu qiraah, apa itu riwayat. Nanti yang ketiga apa itu at-tariq, apa itu al-wajh atau wajah, yaitu apa itu usul farash. Itu nanti kita diskusikan dalam konteks kajian Sofahat fi ulumi qiraat. Ar-riwayatu utawi riwayat iku kullu khilafin, setiap perbedaan qiraat tadi itu, nusiba ilal akhidhi, nusiba yang dinisbatkan apa kullu khilaf ilal akhidhi, kepada perawi, kepada orang yang mengambil an imamin min a'immatil qiraah, dari seorang imam di antara imam-imam qiraat, walau biwasitatin, walaupun dengan perantara. Contohnya yang dengan perantara itu, tapi tetap diketahui ini tidak boleh dihilangkan. Riwayat Ad-Duri, Abu Amr itu punya dua perawi, yaitu Ad-Duri dan As-Susi. As-Susi itu nama daerah loh ya, Sus. Kemudian dinisbatkan As-Susi. Karena nama ulama-ulama itu ada yang nisbat pada keturunan, ada yang nisbat nama daerah. Imam Bukhari itu daerah Bukhari, daerah Bukhara. Kalau Asy-Syafi'i itu bukan daerah, tapi dari atas-atasnya mbah-mbahnya. Lalu An-Nasa'i itu daerah, dan seterusnya. Walau biwasitatin. Lah riwayat Ad-Duri an Abi Amr. Abi Amr itu Imam Al-Basri. Beliau hidup di Basrah. Imam Ad-Duri itu mengambil bacaannya Imam Abu Amr itu tidak ketemu langsung dengan Abu Amr, tapi dengan perantara Yahya Al-Yazidi, biwasitati Yahya Al-Yazidi. Li'anna Ad-Duri ikut tilmidhu Yahya, karena Imam Ad-Duri itu adalah murid dari Imam Yahya Al-Yazidi. Tapi tetap Yahya Al-Yazidinya tetap disebut nanti dalam runtutan sanad. Cuman yang terkenalnya Imam Ad-Duri ini sudah ditetapkan sebagai perawi dari Abu Amr, tapi ada perantara. Jadi yang terkenalnya itu ya Ad-Durinya, karena Ad-Duri terkenal meriwayatkan bacaannya Imam Abu Amr, tapi beliau tidak langsung belajar ke Abu Amr. Belajarnya lewat Imam Yahya Al-Yazidi.
Tapi kalau yang riwayat kita hafaz, itu hafaz langsung tanpa wasitoh. Jadi kalau hafaz an Asim, ini hafaz langsung belajar kepada Imam Asim. Karena Imam Asim nanti punya 2 perawi, satunya adalah Syu'bah. Kan begitu. Hafaz kan Syu'bah. Imam Asim belajar ke atasnya lagi, atasnya namanya Abdurrahman As-Sulami, atasnya lagi Ali ibn Abi Thalib. Dan Imam Asim juga berguru pada Zir bin Hubaish, atasnya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Tapi biasanya dalam satu garis sanad itu ya langsung Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman, ada yang menyebut Abu Abdurrahman As-Sulami, lalu atasnya langsung 4 sahabat. Nah, nanti kita jelaskan sekaligus kita contohkan. Li'anna Ad-Duri tilmizu Yahya, karena Imam Ad-Duri itu muridnya Yahya al-Yazidi. Walam ya'khudhil qira'ata an Abi Amrin mubasyaratan. Lah ini. Imam Ad-Duri tidak mengambil qiraat dari Abi Amr secara langsung. Wa Yahya tilmizu Abi Amrin, dan Yahya al-Yazidi itu adalah murid dari Abi Amr. Walakin Ad-Duri ishtahara biriwayat. Walakin Ad-Duri ishtahara biriwayati Abi Amrin. Jadi Duri ini terkenal dengan riwayatnya Abi Amr. Sama kayak begini. Saya mondok di Madrasatul Quran. Madrasatul Quran itu pendirinya almarhum al-Maghfurlah Kiai Yusuf Masyhar. Ya, Kiai Yusuf Masyhar nanti muara ke atasnya ini ke Kiai Dahlan Khalil Rejoso. Karena di Nusantara itu tidak lepas dari 7 mesti melewati salah satu dari 7 ulama qiraat di Nusantara. Yai Dahlan Khalil Rejoso, Yai siapa? Bangkalan itu Said bin Ismail, lalu Yai Munawar Sedayung Gresik, Yai Munawir Krapyak, lalu Yai Mahfud Termas, lalu yang 2 ini kok lali. Ada 2 lagi, jadi ada 7. Jadi mesti melewati itu. Dengan lewat Mbak Arwani, mesti atas Mbak Arwani Mbak Munawir, kan begitu. Yai Mufid, ya mesti atasnya Mbak Mufid, nanti ke Mbak Arwani iya, ke Mbak Munawir iya, tapi muridnya Mbak Munawir langsung. Jadi mesti lewati ini. Lah, contohnya saya, ketika mondok di MQ, saya mondok itu tahun, wah kalau disebutkan tahunnya nanti ketahuan kalau sudah tua. Tahun titik-titik. Di tahun itu Pak Yai wafat cuman selisih bulan. Jadi beliau wafat, saya baru mondok bulan Juni akhir, beliau wafat bulan April atau Mei ya. Jadi 2 bulan sebelum itu beliau wafat. Sehingga saya tidak menangis beliau. Tetapi saya belajar ke guru saya yang di pondok itu, yang guru saya, contohnya ke Kiai Syakir. Kiai Syakir itu ketemu langsung dengan Pak Yai. Lalu kemudian saya menyebarkan qiraatnya MQ ini. Qiraat masyhurah, ya sama mutawatirah. Saya mengajarkan. Oh, itu ada MQ itu. Sanadnya dari Mbah Yusuf Masyhar. Sehingga saya terkenalnya sanad dari Mbah Yusuf Masyhar, padahal saya tidak ketemu langsung. Tapi tetap dalam runtutan sanad, saya tidak boleh menghilangkan guru saya. Lalu saya biar keren, saya dulu ngaji langsung ke Kiai Yusuf Masyhar. Kalau saya ngakunya begitu, lalu diteliti loh, sampean mondok tahun piro, ini Kiai Yusuf sudah meninggal bulan sekian, nanti terjadi putus mata rantai sanad. Ini tidak boleh. Harus ittisalus sanadihi. Harus ada ittisalus sanad. Lah ini Imam Ad-Duri ini sanadnya nyambung. Walaupun terkenal beliau meriwayatkan bacaan Abi Amr, tapi semua orang tahu bahwa ini ada wasitoh, ada perantara, tidak mubasyarah, gitu loh. Cuma Yahya al-Yazidi, mohon maaf, itu kalah tenar dengan Ad-Durinya, sehingga Ad-Durinya yang diangkat sebagai perawi dari Abu Amr. Kan tidak masalah, murid yang lebih tenar dari gurunya kan tidak ada masalah. Banyak terjadi di mana-mana. Ya. Dengan belajar di sini dengan siapa, lalu Hamen lebih terkenal, gurunya tidak terkenal, gurunya terkenal hanya di sini tok, ya bisa, tidak ada masalah. Tapi jangan pernah mengecilkan guru kita, walaupun
sampean sudah terkenal. Apa itu guru lokal, guru interlokal kan beda. Ini nggak boleh. Kalau gurunya lokal, terus dirinya diangkat sebagai interlokal. Jadi tetap tidak boleh dihilangkan, mata rantai sanad itu harus sambung. Lalu contoh yang sambung itu adalah riwayat Hisham. Ibnu Amir itu punya dua perawi, Ibnu Zakwan sama Hisham. Ibnu Amir itu imam di Syam, Syria. Ya, Syam itu sekarang 4 negara ya. Lah Ibnu Amir ini Hisham ini meriwayatkan dari Ibnu Amir tapi mubasyarah, tidak biwasitatin. Riwayah Hafsin an Asim biduni wasitatin. Li'anna kulla wahidin minhuma tatalmadha ala syaikhihi wa akhadhal qira'ata anhu mubasyaratan. Karena sesungguhnya setiap seseorang dari masing-masing keduanya, tadi itu ya, Hisham dengan Hafiz, ini keduanya tatal madha menjadi murid ala syaikhihi terhadap gurunya. Wa akhadhal qira'ata anhu dan mengambil qiraat dari imamnya, dari Asim kalau Hafiz, kalau Hisham dari Ibnu Amir, itu mubasyarah. Ini berarti biduni wasitatin. Inilah yang kemudian disebut dengan riwayat. Jadi kalau saya menjelaskan gini, saya tidak bingung. Ada riwayat, dulu pernah saya sampaikan ini, muka-muka gak lali. Ini karena dulu sebelum terjadi pandemi. Kan kena pandemi itu kadang banyak yang lupa, karena sudah bingung. Apalagi di awal-awal dulu kan masih sedikit itu menakutkan. Begitu sudah banyak biasa karena dulu di awal itu mencekam. Ya tetap hati-hati. Ya. Kalau makan di warung ya lebih baik dibungkus sajalah. Ya setelah dibungkus ya tetap dimakan. Bungkusnya jangan dimakan. Ya Mas Usman ya, diingat-ingat. Saya lanjutkan. Jadi gini, riwayat semua itu riwayat. Karena rawayarwi riwayatan, bacaan Al-Quran itu riwayat. Jibril bawa dari Allah, disampaikan kepada Rasulullah, itu riwayat. Wis teko kono ya ngono, itu riwayat sudah. Tapi ada riwayat, kalau saya mengatakan ini R-nya kecil, itu riwayat dalam konteks ini, terkait dengan perawi. Nanti dalam disiplin ilmu qiraat ada imam a'immatul qiraah as-sab'ah. Orang tuh banyak salah kaprah. Ini salah kaprahnya. Qiraah sab'ah. Mestinya gak apa-apa kalau Anda nyebut qiraah sab'ah, gak apa-apa, tapi ada yang ditakdirkan itu. Asluhu a'immatul qiraah as-sab'ah. Jadi yang sab'ah itu imamnya. Ada 7 imam. Al-qiraat, kalau aslinya, kalau disebut qiraat, al-qiraat as-sab'. Sama kayak as-salawat al-khams. Jadi kalau qiraat sab'ah itu benar enggak? Kalau langsung hanya cuman lihat zahirnya ya keliru. Itu berarti ada yang dibuang. Kan begitu. Apa yang ditakdirkan. Nah, ini riwayat. Sama dalam konteks dulu pernah saya sampaikan, syariat. Syariat itu semua yang diturunkan oleh Allah. Yaitu syariat. Terkait dengan aturan, perintah, larangan, syariat semua. Tapi kemudian oleh ulama tasawuf dibagi lagi. Ada orang yang menjalankan syariat itu dalam koridor tingkatan hakikat, dalam koridor tingkatan thariqat, tingkatan syariat. Nah, syariat yang di sini harus difahami S-nya kecil. Karena syariat di sini dalam konteks mek kulite tok, yang penting sudah menunaikan kewajiban selesai. Tapi kalau secara umum ya semuanya syariat. Karena orang yang sampai pada hakikat pun itu tidak boleh meninggalkan syariat yang S-nya besar tadi itu. Tidak bisa kemudian orang sudah sakti lalu kemudian saya sudah sakti, tidak perlu sholat. Itulah yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika didatangi oleh iblis lalu kemudian sudah kamu tidak usah sholat mulai sekarang karena tingkatanmu sudah tinggi. Ya tidak bisa. Jadi begitu.
Sama dengan riwayat ini. Jadi ini untuk membedakan biar orang qiraat, lalu setelah qiraat ada riwayat. Riwayat itu adalah ketika ada khilaf yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil bacaan dari imam yang 7 itu. Kan begitu? Maka inilah disebut orangnya disebut rawi. Perawi dari Abu Amr, perawi dari Asim, perawi dari Hamzah, perawi dari Ali Al-Kisai, perawi dari Imam Nafi. Ada Waros sama Qalun, lalu perawi dari Imam Ibnu Katsir atau Al-Makki, ada Kumbul sama Al-Bazzi, kan begitu. Itu namanya riwayah. Mafhum? Lah bawahnya perawi, nanti ada namanya torik. Sampai mau tanya, sudah habis teh saya. Mau tanya? Oh enggak. Kalau mau tanya habis, saya gini lah pura-pura lah, padahal sentai. Ndak si honore. Guyon Mas Fadir. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Monggo mbak-mbaknya yang mau nanya. Tapi sudah ada pencerahan. Atau jangan-jangan saya ini kadang-kadang kalian sudah lebih tahu tiba tahu. Ini hanya mengulang ya, tidak apa-apa lah. Kalau yang sudah pernah belajar tentang ini, tolong kalau ada mungkin keliru dalam menyampaikan, tolong diingatkan. Sehingga ada sharing keilmuan. Tidak apa-apa. Monggo. Nah baru nanti bawahnya perawi namanya torik. Torik jalur periwayatan, di bawahnya perawi. Nah torik yang kita pakai nanti torik ya. Di bawahnya hafaz. Hafaz itu kalau merujuk pada kitab karya Imam Syatibi, maka hanya ada satu torik, yaitu torik Ubaid ibnu Sobah. Makanya biasa orang nyebut itu torik Syatibiyah, karena merujuk pada kitab Syatibiyah. Lalu mungkin sampai pernah dengar ada lagi torik at-Thayyibah. Apa torik at-Thayyibah? Torik at-Thayyibah itu merujuk pada generasi berikutnya. 2 abad setelah Imam Asy-Syatibi muncullah Ibnul Jazari, punya kitab termasuk An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr. Lalu kemudian ada Thayyibatun Nashr, maka namanya disebut torik Thayyibah. Lah torik Thayyibah itulah yang kemudian tidak hanya Ubaid bin Sobah, tapi di situ ada lagi Amr bin Sobah. Apa bedanya? Nah, nanti muncul perbedaan. Ternyata bacaannya ada yang berbeda. Apa itu? Beda torik. Kalau torik Syatibiyah ini nanti namanya dalam wajah nanti ada al-khilaful jaiz. Nanti kita belajar itu ada al-khilaful wajib, ada al-khilaful jaiz. Dalam torik Syatibiyah itu riwayat Hafiz an Asim yang torik Syatibiyah, yang Ubaid bin Sobah tadi, mad jaiz itu ya hanya satu versi. Panjangnya seperti mad tabi'i, yaitu sepanjang berapa? 4 harokat. Atau seperti mad tabi'i itu berapa, Rek? Bukan mad tabi'i, yang seperti mad wajib. 2,5. 2,5 atau 2. Jadi ada pendapat yang mengatakan 2,5, ada yang 2. Kalau buku-bukunya Kiai Basori itu 2,5 atau 5 harokat. Kalau di buku yang lain ada yang 2 atau 4 harokat. Sehingga panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Ternyata torik yang satunya tadi torik Thayyibah yang Amr bin Sobah itu mad jaiznya seperti mad tabi'i yang hanya 2 harokat atau 1 alif. Maka jadilah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Itu beda torik. Tapi kalau kita pakai Syatibiyah, maka ya hanya ada 1 tadi. Nah nanti seperti apa, torik itu seperti apa, termasuk nanti ada wajah itu cara mensukunkan. Itu nanti di halaman 14 bisa kalian baca duluan itu nanti. Ternyata nanti ada wajah yang berbeda. Wajah yang berbeda itu apa? Selama ini kita mewakafkan itu hanya bil iskan, padahal ada bil raum, ada bil ismam.
Bagaimana prakteknya? Simak pada episode-episode yang akan datang. Itu nanti ketika kita membahas tentang al-wajhu. Jadi ini baru pengantar, mendefinisikan istilah-istilah sekaligus contohnya. Nah, nanti semakin dalam insya Allah nanti ada materi-materinya ini. Bagus buku ini, termasuk Alaqatul Qiraat bil Qur'anil Karim. Jangan biar tahu ini korelasi antara qiraat dengan Al-Qur'an. Apa sih qiraat Al-Qur'an itu apa nanti korelasinya? Itu nanti ada di halaman 17. Nah ini Alaqatul Qiraat al-ashr bil ahruf as-sab'ah. Apa hubungan antara qiraat ashr dengan yang dimaksud dalam hadis al-ahruf as-sab'ah? Itu ada di halaman 21. Ini kalau sampean sudah baca duluan enak. Sehingga nanti pekan depan sampean yang baca. Saya kemarin nemu buku bagus, Rek. Dapat kiriman PDF. Masih saya fotokopi di Hizbul Waton. Saya kirim filenya. Nanti kalau sudah jadi saya kasih tahu. Itu penting untuk kalian. Karena kalau nyimpen buku PDF di HP, di laptop itu biasanya dadi koleksi tok. Ora tau diwaca. Lah wis dadi ngene ndek rak ya meneng kadang-kadang ini. Nah, di PDF. Ya perlu, nyimpan PDF itu perlu kalau kita sewaktu-waktu mendadak mungkin di perjalanan butuh referensi. Tiba-tiba ada pertanyaan, hadis langsung buka At-Tibyan kan. Tapi kalau dibaca suwe kok saya belum kapan tumun aku arek. Kalau untuk sekedar nambahan referensi apalagi kayak mempertebal makalah gitu ya bisa. Wallahu a'lam bishawab. Lupa saya, nanti saya cek. Nanti kalau sudah jadi saya kasih tahu habisnya berapa. Kalau ada yang fotokopi tinggal datang ke sebelah. Kalau tidak mau fotokopi ya saya share PDF-nya gitu aja. Bagus betul itu. Tentang lali tentang Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talabatana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadikal ladzina lam tudrika wa sabaqu bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan manfaat. Besok hari Kamis ngajinya off dulu ya. Mungkin nanti ada yang puasa di antara kalian. Kalau beli buka puasa jangan lupa saya nggak pakai lombok. Bungkusnya double maksudnya. Kan 1 Muharram berarti. Ya, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, Pak. Saya yang bagian kunci.